Halo Esian, perkenalkan nama lengkap saya Marcelina Nangongo. Saya mahasiswi Elizabeth Internasional dengan program di 1 tahun jurusan F&B Service. Di sini saya akan membahas materi tentang basic entrepreneur skill. Nah, di sini saya akan membahas tentang 3 tokoh pengusaha sukses di dunia atau ternama di dunia. Yang pertama ada Bernard Arnault dengan nama perusahaannya itu Fashion Cosmetic. Bernard Arnault atau orang pertama yang menjadi orang terkaya di dunia yaitu Bernard Arnault. Ia merupakan seorang CEO perusahaan barang mewah paling besar di dunia, yaitu McDonald's, Flies and Fashion. Perusahaan ini memiliki 70 merek fashion dan kosmetik ternama. Di usia yang sudah mencapai 74 tahun, ia berhasil mengumpulkan kekayaan bersih sebanyak 270 miliar US dollar atau bila dirupiahkannya itu sebanyak Rp 3,2885 triliun. Kini ia tinggal di Paris dengan kewarganegaraan Prancis. Kekayaan Arnault melesat naik ketika saham LHV-AM naik sebesar 16% pada tanggal 26 Januari 2024 lalu. Namun di sisi lain, saham Tesla mengalami penurunan yang cukup besar yaitu 14% dalam waktu yang sama. Nah, di sini saya akan membahas juga tentang kisah founder atau inspiratif Bernard Arnault membangun perusahaannya. Mengutip basicnya, Arnault lahir di Prancis pada tahun 1949 dari keluarga kaya dan mulai karirnya dalam bisnis konstruksi keluarganya yang sukses. Pada tahun 1984, Bosco Saint-Hilaire, pemilik Chrysler, bangkrut dan sedang mencari pembeli. Setelah mengumpulkan dana sebesar 15 juta US dollar dari tabungannya sendiri, Arnold berhasil menghimpun dana senilai 80 juta US dollar yang dibutuhkan untuk membeli Bosco Saint-Hilaire. Kemudian berstatus untuk mengubah Chrysler menjadi perusahaan seperti sekarang ini. Nah, yang kedua saya akan membahas tentang di sini ada satu pengusaha atau yang diketahui itu Elon Musk dengan nama perusahaannya itu Tesla. Diketahui Elon Musk memiliki 6 perusahaan ternama, beberapa di antaranya yaitu mobil listrik Tesla, startup Boring Company, dan prosedur rocket SpaceX. Sebagian besar kekayaan yang dimiliki Elon Musk didukung oleh kesuksesan Tesla. Musk juga pernah menjadi trending di topik pada Oktober 2022 lalu. Hal ini terjadi ketika ia membeli Twitter seharga 44 miliar US dollar atau sekitar Rp 685 triliun. Pada tahun 2010, Musk memimpin Tesla untuk melakukan penawaran perdana. Kini perusahaan tersebut berkembang menjadi sangat besar dan memiliki kapasitas pasar yang cukup signifikan selama 2020 dan 2021. Yang ketiga ada founder atau pengusaha urutan ketiga yang sukses, yaitu namanya Jeff Bezos. Jeff Bezos adalah seorang CEO dari Amazon dan Blue Orange, dan nama perusahaannya itu Blue Orange. Di usianya yang sudah mencapai 59 tahun, ia mampu menempati urutan ketiga sebagai orang terkaya di dunia dengan kekayaan bersih sebanyak 181,3 US dollar, 100,3 miliar US dollar, sekitar Rp 2,8 kuadriliun. Pengusaha asal Madinah ini
Washington di luar angkasa bernama Blair Orange dan The Washington Depot. Ia pernah merancang roket dan kabur luar angkasa pada tahun 2021. Nah, kutip atau nilai yang saya ambil dari tiga tokoh pengusaha sukses ternama di dunia, yaitu, dan nilai-nilainya itu ya, pertama, kita harus mempunyai jiwa pemimpin atau harus mempunyai keyakinan atau keteguhan dalam suatu proses, atau harus memiliki yang namanya cita-cita menjadi seseorang entrepreneur di masa depan. Nah, di sini adalah kita akan di mana kita akan membangun perusahaan itu, kita memiliki yang namanya pikiran atau memiliki yang namanya keyakinan untuk membangun sebuah perusahaan tersebut. Dan dimulainya itu ketika kita mulainya sekolah atau berpendidikan, kita akan memiliki pikiran-pikiran seperti itu menjadi seorang pemimpin atau menjadi seorang pengusaha sukses. Contohnya ketika kita bekerja di suatu perusahaan, nah di situ kan tidak mungkin kita akan kerja dari usia muda sampai tua. Kita harus memiliki yang namanya batas usia atau batas usia pekerjaan. Nah di situ kita akan ambil nilai positifnya, kita akan mengumpulkan modal atau mengumpulkan dana dan membangun sebuah saham atau perusahaan sambil kita bekerja atau menyiapkan masa-masa tua kita nanti. Nah, ketika kita sedang sakit atau jatuh sakit pada usia tua nanti, kita akan memiliki yang namanya perusahaan. Nah, di situ kita akan dirawat di rumah sakit tentunya. Kita memiliki perusahaan yang dihandle orang lain atau yang kita percayakan, atau kita membuka lapangan pekerjaan kepada orang lain. Contohnya kita sukses dan bisa menyukseskan orang lain. Nah, itu dari kutipan atau nilai yang bisa saya ambil dari 3 tokoh pengusaha sukses di dunia. Bagaimana caranya? Kita harus memiliki yang namanya jiwa kepemimpinan di masa muda atau di saat kita bekerja di perusahaan orang. Kita harus memiliki yang namanya kekuatan, atau nanti ketika kita membangun sebuah perusahaan, kita harus fokus apa yang menjadi tujuan kita tanpa mendengar apa perkataan orang lain atau masukan dari orang lain. Karena yang menjadi diri sendiri itu kan kita, yang bekerja keras kan kita, bukan orang lain. Bukan orang lain yang kita dengarkan apa yang menjadi masukannya. Oh, perusahaan kamu gini dari nol kok gitu. Nah, itu sangat salah besar karena kita cuma mementingkan apa yang menjadi omongan orang lain tanpa mengikuti alur cerita kita dari nol, kita membangun sebuah perusahaan atau menjadi seorang yang bisa sukses di masa depan. Itu yang bisa saya ambil dari nilai 3 tokoh perusahaan tersebut, dan sangat-sangat terinspirasi bagi saya untuk menjadi pengusaha untuk kedepannya. Terima kasih.